Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedi Iskandar. Baik kawan-kawan, kita akan lanjutin lagi materi kita sebelumnya ya. Kita sambung lagi. Saya ingatkan lagi para kawan-kawan yang baru join di materi ini, sebaiknya join dari video yang pertama ya, supaya kita belajar itu cepat dan berkesinambungan gitu ya. Oke kawan-kawan, sebelumnya kita udah belajar tentang rumus sum, average dan lain-lain ya. Nanti kita sambung lagi tentang sum, itu ada contohnya kita saya berikan. Oke, sebelumnya kita akan buat tentang nomor urut ya. Ini nomor urut. Jadi kalau kita udah bermain di Excel nanti, di Google Sheet nanti, laporan yang kita buat pasti datanya banyak ya. Makanya di bawah sini kan dibuat data itu banyak sampai 1000 ya. Bahkan di Excel itu sampai 1.000.000 sekian barisnya. Artinya adalah berarti kita kan sangat mungkin menggunakan baris yang sebanyak itu ya. Kalau mungkin jarang kita sampai ke samping, tapi kalau baris itu kemungkinan besar bakal sampai seperti itu ya, tergantung data kita masing-masing. Oke, untuk itu kan nggak mungkin lah kita buat nomor urut itu 1, kita ketik 2, 3, 4 ya. Kalau datanya sampai 1000 tadi saya bilang, sampai 5000 apa iya kita ketik sampai 5000, kan nggak mungkin gitu ya. Oke, jadi di sini udah ada caranya. Yang pertama adalah kita buat angka 1 seperti ini. Jadi kita tinggal letakkan aja mouse-nya ini adalah ke samping ya, kanan ini. Tapi kita tahan tombol kontrol atau CTRL ya. Itu ada 2 di keyboard, di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 1. Jadi sebelum kita tarik, kita tahan tombol kontrol dulu. Kita tekan, tahan. Ya, udah klik tahan, langsung kita geser ke bawah. Nah, lepas gini ya. Setelah lepas mouse-nya baru tombol kontrolnya dilepas gitu. Ya, itu cara yang paling sering kita gunakan ya. Atau ada menggunakan rumus. Cuma menggunakan rumus ini terkadang orang juga nggak mau gitu ya. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah ya, jadi sama dengan di sini. Ya, sama dengan di sini. Ya, jadi ya ini langsung diberikan apa namanya ide sama dia atau masukan sama dia. Jadi angka di atas kan angka 1 nih. Nah, ya, jadi saya klik nih A5. Ini kan A5. Saya tambah dengan angka 1. Ya. Jadi rumus di atas atau sel di atas ditambah dengan angka 1. Berarti kan 1 ditambah 1, 2. Nah, ya. Kalau ini saya tarik ke bawah, maka rumusnya ini pun akan bertambah ke bawah. Nah, ya, kalau saya tarik di sini, jadinya 3. Saya tengok rumusnya. Nah, ternyata yang diklik adalah yang di atasnya A6. Nah, ditambah 1 juga. Nah, maka dia pada waktu kita ke bawah terus, ini ya langsung sama ya. Kenapa? Setiap rumus dia akan ngeklik sel di atasnya, ditambah 1 terus. Nah, yang di atasnya kan udah jadi 3, tambah 1 kan 4 dan seterusnya. Nah, ya. Itu rumus untuk menggunakan ya. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, kita kan menggunakan average ini kan average untuk yang ini ya. Baris kedua. Jadi pada waktu tarik ke bawah, kita tarik ke bawah kan rumusnya itu dia langsung tercopy. Yang bedanya adalah yang tadinya baris ke-5 dia jadinya baris ke-6, langsung otomatis dirubah sama dia pada waktu kita tariknya ke bawah. Nah, itulah kenapa kita enaknya adalah buat satu rumus langsung tarik ke bawah. Nah, ya, maka kita tarik sampai ke bawah pun, yang bawah pun dia akan menyesuaikan dengan baris yang ada di sini. Ini baris 10. Nah, maka jadinya baris 10. Sama juga seperti ini. Saya klik baris di atasnya, kan A5 tuh. Berarti kalau saya bawa ke bawah, berarti yang terklik adalah baris di atasnya. Ya, setiap kita turun, maka dia terklik di atasnya, terklik di atasnya. Nah, ya, itulah fungsinya di Excel. Oke, kode mahasiswa. Kalau ini kan nggak ada berhubungan sama karakter, ingat ya. Numerik atau angka, dia itu adalah posisinya ke kiri, ke kanan, maaf. Kalau karakter atau tulisan ya, kita buat maka dia posisinya ke kiri.
Terus kok sana kita buat A1, ini dihitung karakter atau kita hitung numerik. Ternyata pada waktu posisinya ke sebelah kiri ya berarti dia karakter atau dia dihitung sebuah tulisan. Ya. Walaupun kita bilang 1 spasi 2 kita bilang, tetap dihitung adalah oh kalau 1 2 nih masih jadi tanggal ya, jadi format tanggal ya. Nah ini otomatis langsung format tanggal. Oke, misalnya kita bilang yang lain lah ya, yang lain. Apalagi misalnya berhubungan sama angka ya tulisan atau X gitu ya, intinya jadinya ke kiri gitu ya. Oke, maka kode mahasiswa misal nih kita bilang ya, ada kode mahasiswa seperti ini AA-0001 misalnya ya, dan ternyata kode mahasiswanya ini tuh adalah sama semua sampai ke bawah. Maksudnya adalah kalau kita tarik ke bawah dia jadinya 2 gitu ya, tarik ke bawah jadinya 3 ya. Sama juga seperti ini, kita tinggal tarik aja, cuma bedanya adalah tidak perlu kita menggunakan tombol kontrol gitu ya, tidak menggunakan tombol kontrol, langsung aja kita langsung tarik ke bawah gitu ya. Jadi bisa langsung kita gini aja, langsung tarik aja ke bawah. Nah, maka dia langsung jadi 001, 002 dan seterusnya. Nah ya, itu bedanya antara bila kita buat nomor urut yang tidak menggunakan karakter, tahan tombol kontrol. Kemudian apabila kita menggunakan huruf pencampuran karakter sama nomor, maka kita nggak usah menggunakan tombol kontrol, langsung tarik ke bawah aja ya. Oke, kita udah bahas masalah sum ya. Saya akan buat contoh lain ya. Ini saya udah buat satu di sini ya. Satu di sini. Oke, sebelum kita masuk kemari, ada yang lupa saya sampaikan. Ini ya. Jadi kawan-kawan harus perlu tahu ini nih. Jadi beda lambang ya, lambang dari matematika yang pernah kita pelajari ya, semasa kita mungkin dari sekolah dulu, sama lambang yang ada di keyboard atau di komputer gitu. Nah ya, nggak semua beda sih ya. Jadi yang pertama adalah plus. Nah nih, kalau tambah sama ya, artinya kalau kita menjumlahkan 20 tambah 20, maka di sini pun, di aplikasi ini pun, di sini pun sama, menggunakan tanda tambah. Kurang sama ya, bisa tambah tadi ya, 20 tambah 20, 40. Nah ya, setiap rumus jangan lupa sama dengan ya. Kurang misalnya 50, kita bilang kurang 30. Sama ya, kalau kita bilang kurangin 70, maka dia ada minusnya. Oke, ini tanda bagi. Bagi itu di Excel atau Google Sheet ini adalah menggunakan tanda per atau garis miring atau slash. Nah, ya, misalnya kita bilang apa 100, sama dengan jangan lupa 100 dibagi dengan 20, jadinya 50. Nah, ya, kali dia menggunakan tanda bintang. Ya, di keyboard itu dia bersamaan tombolnya satu tombol dengan angka 8 biasanya ya. Tinggal tahan tombol shift tekan angka 8 ya. Misalnya 100 dikali ya 50. Hasilnya 5000 ya. Oke, kalau sama dengan ya. Seperti ini juga sama. Kemudian kalau pangkat, kita kan ada tuh sering tuh 3 pangkat 2, 3 pangkat 3 gitu maksudnya ya. Jadi kita buat pangkat itu tandanya di sini adalah tanda seperti itu tuh ada biasanya di angka 6 ya. Di angka 6 di keyboard itu. Bisa saya buat 2 pangkat 2 ya. Lupa lagi saya sama dengan pangkat 2 jadinya 4 gitu ya. Nah, tapi kalau pangkat 3 jadinya 8 gitu ya. Oke, persentase persen sama. Kemudian lambang lebih besar sama dengan ya, ini agak beda sedikit ya, karena di sini agak susah nyari simbolnya. Jadi di matematika itu kan lebih besar sama dengan, nanti kan tanda lebih besar itu di bawah tuh ada garis sedikit tuh. Nah, maka di Excel menggunakan seperti ini. Nah ya, jadi kita buat tetap tanda lebih besar sama dengan dia ada dua lambang, kita ada 2 simbol kita buat situ ya. Nanti ada ke depan kita berikan contoh-contohnya ya. Contoh artinya contoh pemakaiannya seperti apa ya. Ya, tanda sampai, mungkin sampai di matematika kita nggak ada ya. Di sini ada, di Excel tanda sampai.
ya, seperti yang kita buat tadi ya, tanda sampai seperti ini ya. Ini ya, sampai ya, titik 2 ya. Kemudian ini buka kurung ya, buka kurung, bisa kita bilang sama dengan buka kurung 20 kali 2 ya, tambah misalnya ya. Kemudian 40 tambah 40. Nah, ya, kode matematika kan gitu juga ya. Ya udah, tinggal muncul aja. Oke, dulu kita juga ada kurung apa ya, kurung kurawal apa istilah bahasanya ya. Nah, di sini nggak ada istilah kurung kurawal. Kalau misalnya kita membuat kurung kurawal itu ya udah kita tambah lagi tanda ininya, tanda buka kurung untuk kurungnya. Yang penting tahu aja nih posisinya mana nih. Nah, ya kalau kita klik di sini dia akan langsung menandakan nih, berarti ini kawannya ini gitu ya. Kalau kita klik ini, nah berarti ini kawannya adalah ini. Nah, kita mau tambah lagi nih misalnya. Nah, 50 kali 20 misalnya. Nah, ya, jadi kalau kurung kurawal tinggal ditambah aja kurungnya, kurung seperti biasa tapi di double kurungnya ya. Oke, ini tanda-tanda atau simbol-simbol memang yang kita gunakan di Google Sheet ya atau di Excel. Nanti jangan sampai kawan-kawan tiba-tiba buat ini perkalian sama dengan kita bilang 50 kayak huruf X 50. Nah, ya. Itu langsung nggak ada warna ya, hilang warnanya. Nah, tapi kalau kita bilang kita tambah atau tanda kali, nah jadi dia berwarna 50-nya ini. Nah, jadi X itu dianggap dengan si komputer ini adalah ya huruf X, nah, bukan sebuah simbol dari perhitungan-perhitungan ini gitu ya. Oke, saya buat di sebelah, saya buat sedikit ya. Misalnya kita laporan pembelian barang ya, ini udah saya buat sedikit ya. Saya buat dulu seperti ini. Misal ini saya warnakan ya, ini mau saya agak jarangkan sedikit. Saya buat posisinya ke atas ya biar lebih rapi ya. Ini saya buat ke tengah, ini saya buat ke tengah juga. Oke, ini saya tebalkan. Ctrl B boleh ya, boleh Ctrl B atau tekan ini ya, boleh juga. Oke, bisa kita beli kertas pulpen. Nah, ini jumlahnya maksudnya ini dua ini kan ada satuannya ya. Nah, jadi satuan ini kita tidak bisa kita gabungkan. Misalnya kita buatlah harga ya, harga satu kertas A4 misalnya ya. Nah, satu remnya harganya misalnya 35.000 ya. 5.000. Nah, pulpen kita 10 kotak ya. Nah, 10 satu kotak ini misalnya 20.000. Staples kita bilang 5 ya, 5 piece. Untuk piece-nya bisa kita bilang 6.500 ya. Oke, untuk ini ya 35.000 ini jadi kita jangan buat titik di tengah-tengah ya. Jadi kita langsung ketik seperti biasa. Jadi titik ini otomatis kita blok aja. Kita buat dengan format atau kalau nggak di sini juga boleh ya. Nah, ini angka yang ada titiknya ini. Nah, ya. Nah, kita nggak perlu nih desimalnya kan gunakan biasanya kan untuk ya angka-angka desimal ya. Ini kita hilangkan saja. Kita klik sekali, kita klik ke dua kalinya. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya di sini nggak ada titik nih. Nah, kalau kita klik pun kita mau edit nggak ada titik. Nah, jangan sampai nanti kawan-kawan terbuat titik ya, nanti dia jadinya malah jadi koma, takutnya dianggap koma gitu maksudnya. Ya, jadi dibuat titik itu otomatis. Oke, berarti kan totalnya ini adalah jumlah dikali harga kan gitu. Ya, sama dengan jumlah dikali harga. Enter. Ya, Ctrl Enter sama. Ya, saya buat tadi sama, saya buat formatnya sama. Saya hilangkan. Oke. Tapi kalau kita buat di sini kertas 2 rem misalnya, dia jadinya value. Kenapa? Karena ini sudah dianggap tulisan, sudah dianggap karakter.
kan nggak ada loh angka dikali karakter muncul angkanya, kan nggak ada gitu ya. Maksudnya ya nggak ada gitu maksudnya ya. Jadi kan angka ya dikali angka, jadi nggak ada tulisan-tulisan di situ, maka dia value. Nah, jadi gimana cara mengatasinya? Kita buat tulisannya itu di sebelahnya, di kolom sebelah. Ya, kita bilang ya, pulpen kotak, staples piece misalnya. Nah, terus gimana caranya supaya nampak agak kelihatan waktu kita ngeprint nanti itu bagian dari sebuah kolom atau sebuah sel? Ya udah gini aja. Ya ini kita tinggal gabungkan. Ini tinggal kita hilangkan garisnya. Hilangkan garis, kita munculkan yang bawah sini ya. Bawah, kanan sama atas ya. Ini tengahnya belum ya. Tengahnya ini dia. Oke, seperti ini. Kita kecilkan. Ini kita kecilkan. Ini kita kecilkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi seakan-akan dia menjadi ya ini kita buat rata kanan, rata sebelah kanan. Ini kita buat tulisannya rata ke sebelah kiri. Nah, seakan-akan dia menjadi sebuah bagian dari sebuah kolom gitu ya. Oke, 70.000, 200.000, 30.000. Nah, tinggal kita buat total di bawah. Nah, total. Ya, ini kita satukan aja. Ini kita buat sama dengan sum ya. Sum. Ya, ini kita tawarkan sama dia. Kita delete aja. Kita tarik dari atas sampai ke bawah. Oke, 300, 2, 500. Nah, pertanyaannya adalah, ini uangnya berapa ini? Kan ada uangnya tuh, dikasih berapa nih kita bilang lah ya. Kita bisa tambah di bawah lagi. Oke, coba kita buat di bawah lagi. Ya, saya lihat tadi ini berapa tadi ya, ukuran barisnya 27 ya. Nah, saya akan buat ukuran barisnya juga di sini 27 supaya dia sama-sama ya. 27. Nah, ini saya membuat formatnya sama, saya copy aja biar cepet. Nah, copy paste. Nah, ini saya hapus tapi. Ya, anggaran misalnya kita buat di sini. Anggarannya misalnya 1 juta. 1 juta ya. Saya tebalkan, saya buat angkanya, formatnya sama. Nah, berarti kita kan tinggal lihat sisa uangnya berapa kan gitu. Kita buat sisa di sini. Nah, jadi untuk mencari sisa gimana? Otomatis ya, berarti angka ini anggaran dikurang dengan total pengeluaran gitu ya. Ya udah sama dengan klik yang ini. Nah, ini disarankan sama dia ya. Disarankan sama dia, udah kita delete dulu. Klik ini kurang ini, enter. Nah, kita buat warna merah lah di sini ya, warna merah. Nah, gini. Ini langsung keluar sisa uangnya itu adalah 697. Jadi untuk penjumlahan tadi kan penjumlahan nih, kita membuat dengan ini tambah ini boleh. Nah, cuma karena udah banyak sum aja gitu ya. Misalnya kita mau nambah nih, nah nampaknya nih kurang nih, ini banyak lagi nih yang kita beli. Jadi kawan-kawan, supaya rumus ini nggak berubah lagi, maksudnya kok tambah di bawah, nanti kan kita kan klik lagi nih, tarik lagi rumusnya. Tadi kan sampai F7, kita mau nambah di bawah, kita kan harus tarik lagi. Nah, ini caranya gimana? Kita tambahkannya itu adalah di tengah-tengah. Misal nih, rumus pertama kan ada di sini, F5, baris terakhir F7. Jadi kalau kita tambah di sini ke atas, saya akan tambah misalnya apalagi ya, step X lah misalnya ya, step X. Nah, berapa misalnya kita bilang 12 lah, harganya misalnya 3.000. Saya tarik ke bawah jumlahnya, ini bertambah nggak?
Nah, dia nggak bertambah otomatis. Kenapa? Karena tadi yang ditarik cuma dari sini sampai sini. Jadi kita harus gimana? Harus tarik ulang. Ini hapus lagi, tarik ulang lagi. Ya, atau kita ganti nih F8 juga boleh ya. Tapi kita hapus lah. Nah, ya, kita hapus. Tarik lagi. Nah, kan lama gitu ya. Nah, jadi sebaiknya ini saya undo dulu. Sebaiknya adalah kawan-kawan menambahkan baris itu adalah di atas baris terakhir supaya rumusnya nggak masuk. Ini baris terakhir ya, saya akan tambahin 3 misalnya. Nah, yang ini saya naikkan ke atas. Ctrl C atau Ctrl X juga boleh ya, kita cut. Nah, Ctrl V aja. Nah, jadi tinggal tambah. Nah, 4 Shift X. Ya, 10. Misalnya harganya 3.000. Kita lihat ya, kita nengok sampai sini, tarik ke bawah muncul dia. Nah, maka akan langsung nambah 332.500 gitu ya. Nah, jadi itu cara kita menyisip di antara ini dan kasus-kasus lainnya ya. Misal mau yang penjumlahan di sebelah kanan misalnya, gitu juga seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, di sini kan udah ada format nih, ada format yang seperti ini ya. Ada format tanggal kemarin. Jika kawan-kawan ingin membalikkan ke semula, kita tinggal pilih gini aja. Ya, ini formatnya kita balikkan ke otomatis. Jadi balik ke seperti semula nih. Bisa kita ada buat angka misalnya 15% nih. Atau 15%. Ini ya. Kalau kita ketik 20%, persennya nggak hilang. Ya udah, saya tinggal kembalikan lagi. Teks biasa. Ya, atau seperti kasus kemarin kita ada buat, nah ini kemarin ya, nah seperti ini ya, ini format apa namanya, warna alternatif ya. Ya udah, kita klik sini aja di warna ini, kita blok boleh, kita blok boleh, dan kita buka warna alternatif. Nah, tinggal kita paling bawah hapus gitu. Nah, ya, seperti lagi nih, format bersyarat ya, ada format bersyarat. Kembali lagi pokoknya ke dimana kita ambil, dimana kita buat. Nah, ini mana nih? Kok nggak ada lambang hapus nih? Ternyata waktu didekatkan ada lambang hapus. Nah ya, jadi intinya kalau kita ingin mengembalikannya ke seperti semula, nah, seperti ini lagi nih, kita buat warnanya reset. Nah, maka menujulah ke tempat yang kita buat itu, kemudian kita pilih, pasti ada tanda hapus di situ. Seperti ini nih, keterangan kumpul data ini yang checklist ini. Ya udah, kita balik ke posisi dia. Validasi data. Nah, ini hapus validasi. Nah, maka dia akan muncul tulisannya aja. Oke kawan-kawan, ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya, materi berikutnya. Ikuti terus sampai benar-benar kita bisa Excel ya. Jadi kalau kita bisa Google Sheet, kita langsung bisa otomatis ke Excel. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan share kepada kawan-kawan yang lain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.